Oke, kesalahan yang sering terjadi di Quran surah Al-Falaq adalah ketika qalqalah falaqnya di sini ya. Satu, kurang memantulkan dengan tebal. Falake, bukan falake, tapi falaqo. Nah, jadi tebalkan huruf qalqalahnya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi, pantulannya itu ditahan ya. Falaqo. Nah, keliru. Karena lebih tepatnya pantulan ya qalqalah itu langsung mantul saja, langsung mengalir saja tanpa ada tahanan. Bil falaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang Bapak Ibu, Ayah Bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ayah Bunda yang sudah mendukung channel Tahsin Yuk. Semoga channel Tahsin Yuk bisa lebih berkembang, lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan banyak membantu jamaah sekalian. Baik, untuk itu saya informasikan kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini bahwa channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu ayah bunda dalam mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran, ya, mengurai tajwid secara mudah, ya tentunya metode langsung praktek ya. Sama halnya seperti video kali ini, ya, kita akan melanjutkan mengurai tajwid Quran surah pendek ya. Kemarin video sebelumnya kita sudah membahas Quran surah An-Nas. Nah, sekarang kita akan belajar mengurai, membaca bacaan Al-Quran, Quran surah Al-Falaq dengan benar. Baik, langsung saja bisa dilihat di layar ya. Kita mulai dari ta'awudz dan isti'adah. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi isti'adzah, ta'awudz itu harus dipaksakan ya mulutnya ya. Harus betul-betul tebal ditebalkan. Asy-syaithanir rajim. Perhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, silahkan kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perhatikan di sini. Qul a'u. Nah, di sini sama seperti Quran surah An-Nas, huruf lam di sini tidak boleh terputus suaranya. Qul a'u. Nah, Qul a'u, jangan sampai Qul a'u. Nah, tidak, karena huruf lam dia memiliki sifat tawassut, mengalir sedikit. Qul. Nah, suaranya mengalir. Qul a'u. Ainnya perhatikan. A'udzu. Huruf dzal. Huruf dzal makhrajnya ujung lidah menyentuh ujung gigi di atas. Ya. Dzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kesalahan yang sering terjadi di Quran surah Al-Falaq adalah ketika qalqalah falaqnya di sini ya. Nah, qalqalahnya satu, dia kurang memantulkan dengan tebal. Falake, bukan falake, tapi falaqo. Nah, falaqo. Jadi tebalkan huruf qalqalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi di Quran surah Al-Falaq, pantulannya itu ditahan ya. Falaqo. Nah, ini salah ya. Ini keliru ya, bukan salah, keliru. Karena lebih tepatnya pantulan ya qalqalah itu langsung mantul saja, langsung mengalir saja tanpa ada tahanan. Ya. Birabbil falaqo. Jangan falaqo. Nah, tidak seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ba yang bertasydid. Ingat, setiap bertasydid itu harus ditekan. Ada hukum nabernya atau nabroh, ditekan.
Rabbil. Nah, dan ingat ketika tekanan di sini, kesalahan juga nih yang sering, huruf ba-nya mengeluarkan hamas, mengeluarkan angin. Bil, kul a'udzu birabbil. Nah, seperti itu ya. Nah, saya beberapa berjumpa dengan peserta seperti itu, memang agak sulit untuk huruf ba ya, huruf ba, huruf dal, bil. Nah, ini memang apalagi mohon maaf apalagi ada keturunan atau bahasa dia logatnya lahjah orang Jawa ya. Rabbil falaq. Nah, ini dihilangkan coba nah, ditekan ba-nya bil. Nah, jangan sampai bil tapi bil. Rabbil. Nah, kul a'udzu birabbil falaq. Oke. Semoga bisa difahami. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Oke, pelan-pelan. Min, nun mati bertemu huruf shin, hukumnya ikhfa. Dan ingat, ikhfa itu samar-samar dan harus persiapan ke huruf sesudahnya. Huruf nun mati sesudahnya ada huruf shin, maka makhraj huruf shin itu terletak di tengah lidah ya, menyentuh langit-langit. Sya ya, menghampiri langit-langit. Sya, asya. Maka dengungnya, samar-samarnya ya, atau gunnahnya itu harus hampir menyentuh langit-langit, tengah lidahnya, persiapan ke huruf shin. Minsya. Jadi kayak seperti ke huruf y. Minsya. Karena huruf ya, huruf ya dengan shin itu makhrajnya sama. Minsya. Bukan hanya sekedar minsa ya, bukan hanya gitu ya, karena kalau min ini ujung lidah ya, nah itu suara dengungnya samar-samarnya itu di ujung lidah, tapi di tengah lidah. Misya. Nah, coba perhatikan, sangat berbeda sekali kalau nun mati bertemu huruf shin dengan nun mati bertemu huruf sin. Kalau nun mati bertemu huruf sin ya, yang sin yang tidak ada titiknya, maka dia dengungnya berbeda. Minsa seperti itu. Tapi kalau ini nun mati bertemu huruf shin, minsya ya. Semoga suara saya jelas ya perbedaannya. Minsya, jadi betul-betul persiapan ke huruf shin. Misyarri. Nah, dan kemudian pelan-pelan di sini ada huruf ro yang bertasydid. Ingat Bapak Ibu, Ayah Bunda, huruf ro bertasydid dia harus melihat apakah dia fathah, kasroh, dhammah. Kalau dia tebal ya, mohon maaf, kalau dia fathah, dhammah maka dia dibaca tebal. Tapi kalau dia kasroh maka tipis. Ingat, kalau dia kasroh tipis ya. Ini tasydid, maka kalau dia kasroh tipis maka dibacanya tipis. Syarri, betul-betul ditipiskan. Syarri bukan syarri. Ini kesalahan yang sering terjadi juga di antara teman-teman ayah bunda ya, termasuk saya dulu. Huruf ro ini dibaca tebal ya karena ya serasa ro itu tebal kan, akhirnya dibaca tebal. Padahal kalau ro-nya berharokat kasroh maka tipis. Syarri bukan syarri tidak, tapi syarri. Mi syarri ma khalaqu. Nah, seperti itu ya. Ma khalaq, ingat ro-nya tipis. Ma khalaq. Kemudian ma khalaq. Nah, di sini ada huruf kha. Huruf kha saya sudah bahas video sebelumnya, tapi ala kulli hal saya bahas lagi supaya ayah bunda yang baru berkunjung lebih paham juga. Huruf kha itu makhrajnya ya terletak di pangkal, mohon maaf, di ujung tenggorokan ya, di ujung tenggorokan. Kha sama dengan makhraj huruf ghain ya, kha ya, kha. Dan ingat, huruf kha ini coba dilatih supaya tidak ada ngorok atau dahaknya, mohon maaf. Kha diusahakan jangan kha, tapi kha
Khakhihu akh. Jadi betul-betul sedikit sekali ngoroknya gitu, sedikit sekali ngorok atau getaran yang ada di tenggorokan. Ya, jangan khalaqa. Ya, jadi diusahakan jangan seperti itu, jangan berlebihan, diminimalisir, dikurang-kurangin ya. Khalaqa min syarri ma khalaqa. Khalaqa. Nah, seperti itu. Ya, dan kemudian huruf qafnya mantul. Baik. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah menghampiri 10 menit sudah 10 menit. Semoga betul-betul bermanfaat. Dipraktekkan ketika kita baca Quran surah Al-Falaq apa yang saya sampaikan tadi, dan bisa dipraktekkan ke dalam Quran surah yang lainnya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin belajar tahsin online secara via WhatsApp ya, online, boleh hubungi nomor di bawah. Barakallahu fikum, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.